Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kembali lagi kita duduk-duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, karena dia merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kenapa kita perlu mempelajari hadis Rasulullah? Maka jawabannya karena kita tidak bisa menjalankan ibadah kalau tidak dari hadis-hadis Rasulullah. Kita tahu Pak, betapa banyak di dalam Al-Quran yang Allah tidak jelaskan, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Allah hanya memberikan isyarat, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah, maka ambillah. Baik itu dalam hal ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Kita masih di hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah muttafaqun alaih wa li muslimin fa in gummiya 'alaikum faqduru lahu salasina wa lil Bukhari fa akmilul iddata salasina wa lahu fi hadisi Abu Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban salasina. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat hilal, hilal tanggal 1 Ramadan, maka berpuasalah. Kapan ini Pak? Yaitu kita di sore hari tanggal 29 Sya'ban, nanti akan muncul sesaat di situ. Maka siapa yang melihatnya, maka hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahr. Ini patokannya Pak, melihat hilal. Demikian juga hilal tanggal 1 Syawal yang menunjukkan Ramadan telah berakhir dan kita berlebaran. Fa in gumma alaikum, jika terhalangi pandangan kalian, faqdurulah. Apa makna faqdurulah di sini Pak? Ditafsirkan di hadis di bawah, yaitu akmilul iddata Sya'ban salasin. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Karena tanggalan Hijriah itu Pak berkisar antara 29 hingga 30. Tidak ada 31-nya dan tidak ada 28-nya. Kalau tidak kelihatan di sore hari tanggal 29 Sya'ban, berarti dicukupkan 30. Berarti lusanya apa Pak? Puasa. Nah, ini makna faqdurulah, sempurnakanlah. Ada pula yang memaknai bahwa faqdurulah di situ adalah persempitlah. Cukupkanlah Sya'ban menjadi 29 hari saja. Karena memang di ayat-ayat Al-Quran kata qadaro atau qudiro maknanya adalah dipersempit. Allah berfirman di surah At-Talaq ayat 7, wa man qudira alaihi rizquhu. Barang siapa yang dipersempit rezekinya. Sehingga Bapak, kalau sore hari tanggal 29 Sya'ban enggak kelihatan hilal, maka besoknya berpuasa. Dengan catatan Pak? Sya'bannya hanya 29 saja.
Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasu al-hilalah fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Rawahu Abu Daud wa shahahu Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar berkata, manusia telah melihat hilal. Lalu aku kabarkan kepada Rasulullah bahwasanya aku juga melihatnya. Lalu dia berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa kabar atau persaksian satu orang ini sudah bisa diterima. Paham Pak? Tentang masuknya apa? Satu Ramadan. Nggak mesti dari berbagai titik dikumpulkan gitu sampai ratusan titik baru nanti diputuskan. Satu orang saja maka sudah diterima persaksiannya. Kalau ternyata pemerintah nggak menerima persaksian kita, maka ya sudah, Anda berpuasa sendiri saja, nggak usah ngajak-ngajakin yang lain, karena nanti bikin ribut. Ini kalau apa Pak? Kalau masuk ke bulan suci Ramadan, cukup persaksian satu orang. Untuk keluar dari Ramadan atau masuk ke tanggal 1 Syawal, ini butuh persaksian 2 orang. Nggak boleh apa Pak? Nggak boleh 1 orang. Kenapa? Karena meninggalkan ibadah itu perkara berat daripada masuk ke dalam ibadah. Wa Ibni Abbas anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu godan. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ada orang Badui datang kepada Nabi lalu menceritakan, aku telah melihat hilal. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak kecuali Allah? Dia berkata, iya. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia berkata lagi, iya. Berarti ini seorang Muslim. Terus kata Rasulullah, fa'adzin. Kabarkan kepada manusia, wahai Bilal, berpuasa esok hari. Berarti kabar ini datang itu sudah di siang hari. Tampak di siang hari. Berarti apa? Besoknya baru Rasulullah menyuruh berpuasa. Ini kalau Ramadan Pak. Kalau sekiranya nanti 1 Syawal kabar itu datang di siang hari, dilihat lagi. Kalau sekiranya sebelum tergelincir matahari atau masuk waktu duhur, maka puasa dibatalin, kemudian kita berlebaran. Paham? Nah, kalau sekiranya kabar itu datang setelah masuk waktu duhur atau tergelincir matahari, maka batalin puasa, tapi lebarannya apa Pak? Besok. Paham? Ini bedanya antara apa? Kabar yang datang masuknya Ramadan dengan masuknya Syawal. Maka di sini Rasulullah memerintahkan puasanya besok, bukan hari ini. Kenapa? Karena sudah lewat. Karena start puasa itu ketika Bapak masuk waktu sholat subuh atau munculnya fajar shadiq. An Hafsata ummil mu'minin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahul khamsah. Dari Hafsah binti Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah tatkala dia ditinggal mati oleh suaminya. Menceritakan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat mulai dari malam hari atau sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita Pak bahwa niat berpuasa itu mulai dari malam hari. Apakah itu di waktu maghrib, isya, atau sebelum tidur, atau pas mau sahur. Jangan sudah sampai masuk waktu subuh baru kita apa? Baru kita berniat. Tentu niat di dalam hati, tanpa harus mengucapkan apa? Nawaitu shauma godin. Nawaitu shauma godin. Nah, karena nggak perlu kita ajarkan Allah tentang ibadah yang kita lakukan. Atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian, tentang ibadah kalian, sementara Dia yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Nah, kalau sekiranya dia belum niat mulai dari malam hari Pak, terus dia bangun sudah selesai sholat subuh atau sudah muncul fajar shodiq, maka fala siyama lahu, dia tidak boleh berpuasa. Paham Pak? Tidak boleh berpuasa. Nah, di sana ada ulama yang berpendapat bahwa niat mulai dari malam hari, tapi bisa dari awal Ramadan saja untuk sampai 30 hari. Cukup sekali. Ini kalau dia Bapak yakin nggak mungkin dia nggak puasa selama 1 bulan full. Tapi kalau sekiranya dia dia sakit atau safar atau yang lainnya, maka berarti dia merubah niat. Maka yang lebih benar dalam hal ini Pak, setiap malam kita tajdidun niyah, memperbaharui niat untuk puasa esok. An Aisyah qalat dakhala alayya an-nabiyyu dzata yaumin faqala hal indakum syai'. Qulna la, qala fa inni idzan shaimun. Thumma atana yawman akhar faqulna uhdi lana haisun. Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman. Fa akala, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menjumpainya suatu hari, lalu berkata, apakah ada makanan? Aisyah berkata, enggak ada. Coba lihat Pak, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan. Bahkan diceritakan sampai berapa hari gitu enggak ngepul di dapur, enggak ada yang bisa dimasak. Nah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, enggak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Puasa sunnah. Summa atana, kemudian datang lagi di hari yang lain. Lalu dia berkata kepada kami, uhdi lana, ada sesuatu yang diberikan nih. Mana, perlihatkan kepadaku. Tadi subuh aku sudah Sudah berpuasa, aku mau batalin. Mau apa Pak? Mau makan. Di sini menjelaskan bahwa puasa sunnah itu Pak boleh niatnya setelah fajar, setelah sholat subuh. Dan boleh juga membatalkan. Karena puasa itu amirun nafsi. Kita yang mengontrol, yang mengatur diri kita. Mau lanjut atau mau batalin silahkan. Maka kalau sekiranya kita puasa sunnah, Senin atau Kamis kita atau Ayyamul Bid, terus ada tamu, terus kita diundang mungkin, maka dilihat maslahatnya Pak. Kalau maslahatnya lebih besar, memakan, membahagiakan si pengundang, maka batalin puasa. An Sahal bin Sa'din anna Rasulullah qala la yazalun nasu bi khairin
ma'ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda, senantiasa manusia berada pada kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Nah, ini merupakan sunnah kita Bapak takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Dalam artian ketika matahari sudah terbenam, maka segera kita berbuka. Apakah itu dengan meminum air atau apalah sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kenapa hal ini dianjurkan? Sebagai bentuk khilafan lil musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik, di mana mereka Pak kalau berbuka itu nanti datang waktu Isya baru mereka berbuka. Paham? Sementara kita disuruh apa? Takjil. Kata takjil ini dipinjam jadi bahasa Indonesia, maka artinya apa Pak? Onde-onde, untuk-untuk dan yang lainnya. Jadi ini peminjaman yang salah. Takjil maknanya adalah disegerakan. Kata takjil ini biasanya Bapak muncul di bulan Ramadan ya. Ayo beli takjil. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah anin Nabi qala ahabbu ibadiya ilayya ajaluhum fitra. Hadis ini dari sisi sanad dia dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Qurratu ibni Abdurrahman, ini mungkarul hadis. Tapi dari sisi makna ini benar bahwa Allah menyukai orang yang menyegerakan berbuka. Jadi bukan maknanya menyegerakan berbuka itu Pak, belum waktunya masuk kita sudah apa? Sudah makan. Paham? Kalau sekiranya nih kita tergesa-gesa mau buka, akhirnya kita buka padahal belum masuk waktu maghrib, apakah puasa kita batal ataukah tidak? Dilihat. Kalau sekiranya memang dia tasahul, bermudah-mudah, sudah kayaknya masuk sudah, tanpa dia berusaha mencari dulu kemana-mana gitu, lihat sudah gelap atau belum, paham? Dia langsung udah buka aja sudah. Ternyata belum masuk waktu, maka apa-apa puasanya batal dan dia harus menggantinya. Tapi kalau dia sudah berusaha nih, cari ke sana kemari, akhirnya dia bangun di atas prasangkanya bahwa sudah masuk waktu, ternyata belum masuk, paham Pak? Maka apa? Nggak usah diulang dan puasanya tidak batal. Apa bedanya ini? Kalau bedanya dengan yang pertama itu dia bermudah-mudah, tidak ada usaha yang dia kerahkan untuk mencari informasi. Karena ibadah itu terkadang bisa dibangun di atas zon, di atas prasangka. Zon itu maknanya adalah enggak full 100% benarnya. Dia hanya 75%. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah memerintahkan sahurlah kalian. Perintah di sini Pak hukumnya sunnah. Kenapa? Karena nanti Rasulullah kadang enggak sahur kalau puasa. Paham? Kadang enggak sahur. Menunjukkan perintah itu ada yang bermakna wajib, ada pula yang bermakna apa? Sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tasahharu, sahurlah kalian. Lalu Rasulullah menyebutkan alasan perintah, fa inna fis sahuri barakah. Karena pada sahur itu ada keberkahan. Tidak membuat kita cepat lapar. Membuat kita nanti nasyat, kuat dalam menjalani puasa. Dan sekaligus banyak hikmah di situ.
kita di saat sahur nanti bisa sambil zikir, sambil ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari aktivitas ibadah. 6. Jadi sahur itu diakhirkan, berbuka disegerakan. Apa nih hikmahnya sahur diakhirkan dan berbuka disegerakan? Taruhlah masuk waktu subuh itu jam 5 Pak. Kira-kira 5 menit cukup nggak kita untuk sahur gitu? Atau 10 menit sebelum azan? Cukup kira-kira Pak? Maka diakhirkan mendekati azan. Nggak usah dengerin orang-orang yang teriak imsak, imsak, imsak. Itu untuk kehati-hatian saja. Yang sampai Bapak sikat terus ternyata sudah azan berkumandang. Ketika ada suara imsak, imsak, sudah nggak usah dipedulikan. Jadi patokannya adalah azan berkumandang atau masuknya waktu sholat subuh ditandai dengan munculnya fajar shadiq. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian saat sahur sampai munculnya fajar shadiq. Al-Salman bin Amirin ad-Dabi'i anin Nabi qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Dari Salman bin Amir ad-Dabi'i dari Nabi bersabda, apabila kalian berbuka maka berbukalah dengan kormah. Tamar ini adalah kormah kering. Tapi kalau sekiranya ada rutop, korma yang masih basah, maka ini lebih afdol, lebih utama daripada korma kering. Kenapa Pak? Karena ini nanti lebih mudah dicerna oleh lambung kita, sehingga nanti memproduksi energi, membuat kita kuat. Demikian juga korma. Beda halnya dengan kue-kue yang itu dibuat dari tepung dan gula Pak. Gula itu lambat diproses menjadi menjadi energi. Makanya Rasulullah menganjurkan Pak? Berbuka dengan korma atau rutop. Fa illam yajid, jika tidak mendapati korma, falyuftir alama, maka berbukalah dengan air untuk membasahi tenggorokan, membatalkan puasa. Kalau tidak ada korma, tidak ada air, dengan apa kita membatalkan puasa Pak? Dengan niat. Beda antara orang yang berniat membatalkan dengan orang yang niat makan, niat mau makan. Ini suatu hal yang berbeda nih Pak. Contoh kita sedang berpuasa nih, mau makan coto Makassar. Dalam keadaan sadar kita ini mau makan coto Makassar. Maka puasa kita belum Pak? Belum batal. Sampai kita nyantap coto Makassar tersebut, baru batal. Tapi kalau kita sudah niat ingin membatalkan, meskipun belum ada yang kita minum atau yang kita makan, maka puasa kita batal. Itu bedanya antara niat membatalin dengan niat makan. Jadi kalau nggak ada sesuatu, korma nggak ada air, nggak ada yang lain, maka niat saja batalin puasa. Karena berbuka itu Pak, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena Rasulullah nanti ketika dia puasa wisol, datang waktu berbuka, dia lanjut malam. Puasanya Dia lanjut malam hari. Dia meninggalkan Pak? Berbuka. Menunjukkan bahwa berbuka itu hukumnya Sunnah.
Nah, apakah kita boleh menggantikan posisi korma di sini dengan bingka, dengan sikaporo dan yang lainnya? Boleh nggak kira-kira Pak? Udah, itu makna atau yang diinginkan oleh Rasulullah adalah yang manis-manis. Nggak bisa. Paham? Ini nggak bisa dikiaskan kepada yang lain. Karena beda Pak. Hikmahnya beda. Kalau korma itu mudah dicerna, kalau yang manis-manis yang itu dibuat dari gula, ini tidak mudah dicerna. Tapi kalau sekiranya mau berbuka dengan selain yang disebutkan ini, maka silakan. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah anil wisal. Faqala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Qala wa ayyukum misli inni ubitu yut'imuni rabbi wa yusqini. Falamma aba ayyantahu anil wisali wasala bihim yawman summa yawman. Summa ra'au il hilala faqala law ta'akhkhara al hilala lazidtukum. Kal munakkil lahum hina abau ayyantahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu Pak nyambung terus. Tadi dia berpuasa, datang waktu maghrib dia lanjut lagi malam puasanya. Datang waktu sahur dia lanjut lagi besok puasa. Datang lagi waktu berbuka dia lanjut lagi puasa. Namanya apa Pak? Puasa wisal. Kita puasa risol ya. Paham? Puasa risol mayo. Nah, jadi Rasulullah Bapak puasanya wisal. Lantas ada sahabat yang juga kepengen melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau melakukan wisal, masa kita nggak boleh? Kata Rasulullah, ayyukum misli, kalian itu tidak seperti aku. Aku itu di malam harinya diberikan makan dan diberikan minum oleh Rabbku. Ini menunjukkan bahwa puasa wisal itu kekhususan Rasulullah. Diharamkan bagi umatnya untuk mengikutinya. Falamma abau ayyantahu anil wisal, tatkala mereka enggak mau meninggalkan puasa wisal, maka Rasulullah mengajak mereka, yuk udah puasa wisal sehari 2 hari biar mereka jerah. Paham? Karena mereka enggak mau meninggalkan larangan. Kemudian mereka melihat hilal. Lalu berkata, lau ta'akhkhara, seandainya hilal ini agak lambat datangnya, pasti aku akan tambahkan kalian puasa wisal sebagai bentuk iqab agar kalian jerah sehingga kalian meninggalkan puasa wisal. Jadi para ulama berselisih Pak tentang puasa wisal ini. Apakah ini dibolehkan ataukah ini diharamkan? Sebagian ulama membolehkan kalau dia apa? Kalau dia kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Zubair dan ulama yang lainnya. Adapun yang membolehkan tapi dengan perincian Pak, yaitu boleh melakukan wisal, tapi wisalnya itu hanya sampai sahur saja. Ketika datang waktu berbuka, dia lanjut puasanya malam. Ketika datang waktu sahur, dia sahur. Karena Rasulullah menyebutkan di hadis yang lain, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan wisal. Fa ayyikum arada ayyusila falyuwasil hatta sahari. Apabila kalian ingin melakukan wisal, maka wisallah sampai apa Pak? Sampai sahur. Ini kalau apa Pak? Kalau Bapak kuat. Ada memang orang itu Pak, dia kuat dalam apa? Dalam berpuasa. Ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapain kalau apa? Kalau berpuasa. Dia sudah terbiasa apa? Porsinya besar, ketika berpuasa nggak tahan.
Wa anhu qala Rasulullah man lam yada qala zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tetap mengamalkannya dan tetap juga melakukan kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan atau minuman. Hadis ini Pak menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu meninggalkan makan dan minum plus juga meninggalkan perbuatan maksiat. Apakah itu maksiat yang dihasilkan oleh lisan kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita? Karena kalau sekiranya kita berpuasa tapi tetap juga melakukan maksiat, maka ini nanti yang menyebabkan pahala puasa kita kurang atau enggak sama sekali dapat. Karena nanti Allah tidak butuh lagi dengan apa? Dengan puasa yang kita lakukan, yang itu kita barengi dengan kemaksiatan. Jadi usahakan ditahan lisan ini. Biasa ngibahin ijazahnya Jokowi, ya stop dulu. Biasanya celah pemerintah, stop dulu. Nah Bapak, karena ini adalah perbuatan maksiat. Apakah puasanya batal? Maka jawabannya tidak. Karena perbuatan dosa itu bukanlah pembatal puasa. Tapi apa? Mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya. Sehingga yang dia dapati hanya Bapak lapar dan haus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum li-irbi. Kata Aisyah adalah Rasulullah mencium istrinya dalam keadaan dia berpuasa, memeluk dan bermesraan dengan istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Akan tetapi dia mampu menahan syahwat. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu Pak dibolehkan mencium istrinya dan bermesraan dengan istrinya. Tapi dengan catatan dia mampu menahan syahwat. Kalau sekiranya dia enggak mampu menahan syahwatnya sehingga terjadilah hubungan badan yang itu membuat dia Bapak batal puasanya plus ada dendanya, ada kafarahnya. Maka hal ini dilarang. Karena sebagai bentuk saddan lidzariyah, menutup celah agar dia tidak terjatuh kepada perbuatan jima di siang hari Ramadan. Nah, jadi kalau sekiranya mampu saja menahan Pak, ya sudah, silakan. Lantas bagaimana kalau sekiranya dia bermesraan, berciuman gitu, terus menyebabkan dia keluar air maninya? Apakah ini batal puasanya? Nah, para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa puasanya batal. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang bermesraan, orang yang mencium istrinya terus sampai mengeluarkan air maninya, maka ini tidak membatalkan puasanya. An Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Nabi berbekam sementara dia dalam keadaan ihram. Dan Nabi berbekam sementara dia dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu Pak boleh Boleh berbekam.
dikiaskan kepada yang lainnya seperti apa Pak? Donor darah atau mengeluarkan darah yang jumlahnya banyak gitu, maka ini tidak membatalkan puasa. Wa an Shaddad ibni Ausin anna Rasulullah ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al hajim wal mahjum rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Dari Shaddad ibni Aus bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendatangi seseorang yang ada di Baqi dalam keadaan berbekam di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Tapi hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Nah, kalaupun hadis ini sahih Pak, maka dilihat kapan orang yang berbekam itu batal puasanya kalau menyebabkan dianya menjadi lemah. Kalau dia tetap kuat-kuat saja dibekam gitu, nggak ada masalah. Lantas bagaimana dengan orang yang membekam? Orang yang membekam itu Pak, sekarang dengan dulu itu beda caranya. Kalau dulu itu menggunakan tanduk binatang kemudian dilobangin, lalu dia sedot pakai mulutnya. Memungkinkan apa Pak? Darah masuk ke dalam tenggorokannya. Paham? Maka Rasulullah menyebutkan ini pekerjaan yang menjijikkan, karena memang caranya yang jijik kita melihatnya. Beda dengan sekarang Pak. Pakai apa sekarang? Pakai cup ya, dipompa. Atau ada lagi sekarang alat yang canggih pakai apa? Pakai listrik gitu. Maka ini tidak sama dengan cara berbekamnya orang dulu. Wan Anas bin Malik qala awwalu ma kurihat al-hijama lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun. Famarra bihin nabiyyu faqala aftara hadani. Thumma rakhasa an-nabiyyu ba'du fil hijamati lis-shaimi wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaimun. Kata Anas bin Malik, pertama kali dimakruhkan, dibencinya berbekam bagi orang yang berpuasa, yaitu tak kala Ja'far bin Abi Thalib berbekam dalam keadaan berpuasa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya, lalu berkata, aftar hadani, dua orang ini sedang batal. Akan tetapi Pak, hadis ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di mana di sini disebutkan Ja'far bin Abi Thalib berbekam. Padahal hadis ini terjadi ketika Fathul Mekah. Sementara Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh sebelum Fathul Mekah. Pak, di saat perang Mu'tah, Ja'far ini meninggal dunia. Sehingga hadis ini tidak bisa diterima. Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini kesimpulannya bahwa Bapak, orang yang berpuasa boleh berbekam atau berdonor darah. An Aisyah radhiyallahu anna an-nabiyya iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Aisyah bahwasanya Nabi memakai celak di bulan Ramadan dalam kondisi dia berpuasa. Memakai celak itu maknanya adalah memasukkan serbuk celak itu Pak ke dalam mata. Bukan dikasih di pinggir-pinggir mata kayak perempuan itu Pak berias. Tapi memasukkan ke dalamnya. Ini menguatkan mata sekaligus menyembuhkan penyakit mata.
Nah, tapi hadis ini dhaif karena ada di dalam sanadnya seorang rawi yang bernama Sa'id ibnu Abdul Jabbar. Dia ini diingkari periwayatan hadisnya. Nah, jadi para ulama berselisih tentang apa Pak? Tentang menggunakan celak ini. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kira-kira Pak, dari mata ini bisa nggak saluran sampai ke tenggorokan? Kira-kira ada nggak Pak? Kalau sekiranya ada gitu menyebabkan masuk ke tenggorokan terus masuk ke lambung kita, maka ini batal nanti. Kalau ternyata tidak ada, ya sudah, kembali kepada hukum asal, menggunakan celak boleh-boleh saja di saat berpuasa atau di luar puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sementara dia berpuasa, lupa terus dia makan atau minum, maka hendaklah melanjutkan puasanya. Karena Allah telah memberikan makan kepadanya dan telah memberikan minum kepadanya. Ini dengan catatan apa Pak? Dia lupa. Berarti dia melakukan perbuatan ini tanpa ada dasar keinginan dia. Paham? Ini kita bisa kiaskan kepada hal-hal yang lain Pak, yang itu membatalkan puasa jika kita melakukannya dengan sadar. Apa kira-kira Pak? Berhubungan badan dengan istri. Mungkin nggak? Kita berhubungan badan dengan istri dalam keadaan lupa puasa Ramadan. Mungkin nggak kira-kira Pak? Mungkin saja, manusia kan tempatnya lupa. Maka lanjut puasanya, nggak usah apa? Dibatalin. Biar sampai 3 ronde, 4 ronde, istri nggak sama-sama lupa. Istri dan suaminya lupa. Maka ini kesempatan. Ketika nanti ingat, astagfirullah, jangan dilanjutkan lagi. Paham? Karena Anda melakukannya dengan apa? Dengan kesadaran. Paham Pak? Ini bisa dikiaskan kepada yang lain bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa ada kehendak dan kesadaran kita, maka Allah Pak maafkan. Innallaha yatajawazu li an ummati. Sungguhnya Allah memaafkan apa yang dilakukan oleh hambaku dengan dasar tidak sengaja, lupa atau karena dipaksa. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan? Nah, ini tadi nanti bisa dikiaskan kepada ini alkohol tadi Pak. Tetes mata, kalau sekiranya ada saluran yang sampai masuk ke tenggorokan kita membuat kita kok terasa haus, berarti ada masuk kan? Jadi patokannya itu ada sesuatu yang masuk hingga ke tenggorokan. Kalau sekiranya nggak ada, menurut kedokteran nggak ada saluran dari mata hingga turun ke tenggorokan, maka tidak batal. Pak? Atau tetes telinga, ada nggak kira-kira Pak saluran dari telinga hingga ke tenggorokan? Kalau dari hidung ada kan ya, dari hidung ke tenggorokan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.